Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Kali ini kita bertemu di pertemuan berikutnya setelah di minggu lalu kita membahas tentang ciri-ciri, kemudian simpulan, dan juga yang ketiga adalah struktur. Kali ini kita akan membahas penggunaan bahasa yang terdapat dalam teks deskripsi. Nah, sebelum itu pastikan seperti biasa ya, kalau kalian mandi terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian terbaik, jangan lupa sarapan, kemudian menyiapkan tempat agar nyaman untuk belajar, dan yang paling penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anakku, materi kita pada kali ini adalah tentang penggunaan bahasa teks deskripsi. Penggunaan bahasa berarti bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi ini memiliki ciri khas dibandingkan dengan teks atau tulisan yang lain. Bukan tidak mungkin ya kalau bahasa ini nantinya ada kemiripan dengan teks yang lain, tapi pada intinya teks deskripsi ini memiliki penggunaan bahasa yang berbeda dengan teks yang lain, sehingga kalau kita ingin membuat teks deskripsi, kita bisa menggunakan pilihan-pilihan kata yang sesuai dengan ciri-ciri atau kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, ada banyak sebetulnya ya. Kalau kalian buka buku paket kurang lebih halaman 20-an, di situ ada 7 sampai dengan 9 ciri kebahasaan. Tapi Bapak hanya akan mengungkapkan intinya saja. Selebihnya kalian bisa baca ataupun searching sendiri di internet tentang penggunaan bahasa. Yang pertama, teks deskripsi ini menggunakan kata atau kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Mengkonkretkan maksudnya membuat sesuatu itu memang benar-benar terlihat seperti nyata. Jadi kalau kita menulis teks deskripsi, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar tulisan tersebut rinci sehingga orang yang membacanya seolah-olah dapat melihat apa yang kita tuliskan. Itu ya. Contoh. Sebelah kiri layar kalian itu kalimat umum. Kucingku hewan yang lucu. Umum ya. Kucingku hewan yang lucu. Kalau kita lihat di sebelah kanan ada kalimat rincian, ia selalu mengebas-ngebaskan ekornya ketika bertemu denganku. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalimat umum itu lucu, tapi lucu kan banyak ya, banyak hal, entah itu pipinya cabi, entah itu bulunya halus, entah itu eongannya lucu, entah itu dia berbicara, banyak kan hal yang lucu. Tapi coba kalian ketika membuat teks deskripsi itu menggunakan kalimat rincian, menjelaskan hal yang umum. Apa yang umumnya? Lucu. Lucu itu yang seperti apa sih? Nah, jelaskan dalam kalimat rincian. Lucu itu karena ia selalu mengebas-ngebaskan ekornya ketika bertemu denganku. Tuh contoh yang pertama. Jadi dalam teks deskripsi ada 2 kalimat. Yang pertama kalimat umum. Kalimat umum ini biasa kita dengar, biasa kita tuliskan atau biasa kita baca dalam bagian identifikasi atau paragraf pertama. Sedangkan kalimat rincian dijelaskan secara mendetail, dijelaskan secara mendetail di paragraf kedua dan seterusnya. Contoh lain, Bapak belum menuliskan ya. Ini lucu tadi ya. Lucu itu adalah selalu mengibas-ngibaskan. Banyak hal lagi ya yang lucu ya. Lucu itu selain mengibas-ngibaskan juga lucu bisa jadi suaranya seperti memanggilku, itu lucu. Kita buat kalimat umum yang lain. Contohnya ini ya, aku punya sepatu yang bagus. Itu kalimat umum. Mana yang umumnya? Aku punya sepatu yang bagus. Banyak kan sepatu yang bagus itu, tapi bagus yang seperti apa sih? Nah, dijelaskan dalam kalimat rincian. Ia memiliki warna yang terang dan juga menarik. Itu kalimat rincian. Atau mungkin yang bagus itu ketika dalam gelap sepatuku bisa menyala. Itu kalimat rincian. Kalimat umum yang lain misalnya handphone yang canggih. Kalimat umum ya, canggih
Canggih itu banyak loh sebetulnya kalau kita rincikan. Contohnya aja, ia memiliki RAM 16 GB, canggih kan? Atau ia memiliki layar 14 in, atau canggih itu ia memiliki kamera 100 megapiksel. Itu kalimat rincian. Nah itu dia ya, jadi dalam teks deskripsi itu menggunakan kalimat rincian untuk menjelaskan kalimat yang umum. Boleh nggak kita menulis, misalnya kita ingin mendeskripsikan rumahku rumah yang bagus, boleh, cuma diperinci lagi kenapa sih disebut bagus. Atau kalian, Pak, aku mah ingin mendeskripsikan adikku adalah adik yang sangat lucu. Nah dirinci lagi harusnya, lucu itu yang seperti apa. Adikku selalu berteriak ketika melihat aku meloncat-loncat, itu lucu. Atau adikku memiliki pipi yang mengemaskan seperti ini bapau. Nah itu kalimat rincian. Jadi yang pertama adalah dia menggunakan kata rincian atau kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, menggunakan kalimat cerapan panca indera. Maksudnya kita menggunakan pilihan kata yang seolah-olah orang yang membacanya menggunakan indera tersebut. Contoh, seolah-olah melihat nih sebelah kiri, jajaran gunung berbaris mengelilingi kota Lembang. Ini seolah-olah melihat loh. Kalau kita baca, kemudian kita bisa ngebayangin kan, oh jajaran gunung, berarti Lembang itu dikelilingi gunung-gunung yang berjejer. Itu pasti bisa dilihat. Jadi kalimat ini memang ketika kita resapi, kita bisa membayangkan bagaimana gunung itu yang berjejer. Gunung kan hanya bisa dilihat ya, gunung terlihat gitu. Oh kelihatan gunungnya seperti itu. Itu seolah-olah melihat. Kalau yang sebelah kanan seolah-olah merasakan. Udara dingin di atas gunung terasa menusuk tulang. Udara, kelihatan nggak udara? Enggak ya. Udara bisa dipegang nggak? Nggak bisa. Jadi udara hanya bisa dirasakan. Kalian di atas gunung atau di atas punya rumah lantai 2, lantai 3, naik ke atas gentengnya, kemudian diam di atasnya, terasa udara nggak? Pasti terasa. Dan udara hanya bisa dirasakan. Nah makanya itu seolah-olah merasakan. Udara dingin udara dingin di atas gunung terasa menusuk tulang. Merasa. Jadi dinginnya itu kerasa sampai tertusuk tulang, menusuk tulang. Nah ada lagi kalimat seolah-olah mendengar. Contoh, burung-burung berkicau. Sebetulnya burung-burung berkicau kelihatan ya, paruhnya bergerak-gerak. Tapi yang lebih tepat memang itu seolah-olah mendengar. Kita bisa mendengarkan suara burung yang berkicau. Kicauan itu hanya bisa kita dengarkan. Gitu. Atau ini ya. Atau apa ya? Misalnya saya suka mendengar. Nah, mendengar itu seolah-olah mendengar gitu. Jelas ya. Jadi yang kedua adalah kalimat cerapan panca indera. Ada seolah-olah melihat, seolah-olah merasakan, dan seolah-olah mendengar. Kalau seolah-olah melihat, memang kalimat itu hanya bisa kita pahami dengan cara membayangkan. Membayangkan itu terlihat gitu. Jadi dibayangkan, diimajinasikan. Kalau seolah-olah merasakan, jadi memang sesuatunya itu hanya bisa dirasa. Entah itu dirasanya lewat perasaan, lewat indera perasa kita ya, tangan, kemudian pengecapan gitu, atau merasakan, atau seolah-olah mendengar, memang hanya bisa didengarkan gitu. Itu kalimat cerapan panca indera. Yang ketiga, nah ada ungkapan rasa syukur. Kalimat ungkapan rasa syukur maksudnya apa sih? Maksudnya ini biasanya kita simpan di paragraf atau di struktur paling akhir kesan umum. Harus ada rasa syukurnya dong. Kan kita mendeskripsikan sesuatu itu, semua hal yang ada di alam raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ketika kita mendeskripsikan, kita harus mengungkapkan rasa syukur kita sebagai wujud dari rasa syukur kita gitu. Juga
Juga kalau misalnya juga gini ya, ada unsur personalnya. Jadi rasa syukur kita itu sebagai bentuk sudut pandang kita sebagai pendeskripsi atau orang yang mendeskripsikan sesuatu. Jadi ada ungkapan rasa syukur. Contohnya ini ya, Masya Allah, sungguh menakjubkannya pemandangan seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Subhanallah, itu adalah ungkapan rasa syukur gitu. Ya, itu dia penjelasan tentang penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, menggunakan kalimat umum dan kalimat rincian. Yang kedua, menggunakan kalimat serapan panca indera. Yang ketiga, menggunakan rasa syukur. Dan yang keempat sebetulnya ada ya, yaitu menggunakan majas. Contoh majas adalah gini ya, majas itu digunakan untuk memperindah tulisan kita. Contoh, burung-burung berkicau ya, tapi kita supaya lebih indah berkicaunya diganti sama menyanyi. Burung-burung bernyanyi. Kenapa diganti Pak? Biar lebih indah. Gaya bahasa itu untuk memperindah bahasa supaya lebih terlihat nyastra. Nah, gaya bahasa yang umumnya digunakan atau majas yang biasanya digunakan dalam teks deskripsi adalah majas personifikasi. Jadi kita mengganti kata berkicau dengan menyanyi. Menyanyi itu adalah sesuatu yang biasanya dilakukan oleh manusia. Contoh lain, ini ya, udara dingin terasa mengelus-ngelus badanku. Yang bisa mengelus-ngelus tangan manusia gitu. Jadi majas yang biasa digunakan dalam teks deskripsi adalah majas personifikasi. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, menggunakan kalimat rincian. Yang kedua, menggunakan kalimat serapan panca indera. Dan yang ketiga, menggunakan ungkapan rasa syukur. Serta yang keempat adalah menggunakan majas. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Peringatkan sekali lagi, kalian jangan berpuas diri untuk mencari materi-materi untuk sarana belajar kalian, tapi manfaatkanlah sebaik mungkin gadget kalian untuk mencari informasi terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.